Sudah lumrah DNA anak-anak Tuhan itu bisa berpikiran panjang. Sehari ini retreat, anggaplah seharian di gereja. Ada banyak hikmat yang beredar dalam pengajaran. Teaching saya hari ini full 5 kali lanjut 6-7 tidak kalah hebat. Nanti Tuhan bekerja melalui Pak Elianto yang akan menyelesaikan sampai sisanya. Dan ini ibadah yang saya bagikan. Dan sekarang kita masuk ke kebaktian 2 dengan judul Uang Haram, Visi Butuh Hikmat, dan Nostalgia yang Salah. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai 12. Saya baca dulu ya. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena pelindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Uang haram, visi butuh hikmat, dan nostalgia yang salah. Ambil catatan, ada banyak hikmat yang Tuhan mau bagikan. Kalau Anda tidak hadir di ibadah sebelum ini, jemaat tolong dengarkan. Waktu saya berkhotbah tentang hidup itu terlalu singkat sebelum akhirat, saya kasih saran praktis juga untuk Anda mempersiapkan penerus dan keturunan Anda, jangan blunder nanti di dalam sertifikat. Dengarkan sendiri, ada banyak hikmat yang saya tidak bisa ulang. Saya rasa sayang sekali kalau jemaat cuma dengar 1-2. Dan hari ini Tuhan akan membagikan wahyunya secara praktis dalam kehidupan kita, agar semua kita hidup diberkati dan jadi berkat. Hikmat itu bukan untuk diri sendiri, hikmat itu akan dirasakan sampai turun-temurun. Dan orang-orang sekelilingmu akan bahagia berada di dekatmu. Karena orang yang bijaksana itu akan menjadi jawaban dan inspirasi bagi banyak orang. Ayat 7 terlebih dulu, saya mau bicara tentang uang haram. Hati-hati jangan halalkan segala cara untuk kaya. Sebab uang itu bukan hanya ada sayapnya, dia ada berkat Tuhan, susah payah tidak mengikuti, tapi juga ada kutuk. Jikalau hal itu dipandang salah oleh Tuhan. Trust me, berkat itu ada, kutuk itu ada, dan uang itu hanyalah benda fisik di tangan kita. Dia tidak menjamin bahwa hidup kita tidak akan mengalami kebocoran. Sebab kalau uang itu sungguh-sungguh hasil jeripaya kita, dan itu pekerjaan yang sah sekalipun harus dicicil pelan-pelan, jaga hatimu, janganlah hatimu memburu apa yang kau lihat dengan nafsu. Apa yang kau lihat tidak perlu bisa Anda nikmati, tidak perlu Anda memiliki. Ya. Dan kalau Anda tahu Anda tidak bisa memiliki itu, jangan dilihat terus. Seperti istri tetanggamu atau suaminya. Tapi kalau Anda melihat sesuatu, kalau bukan sesuatu yang salah, orang lain menikmati itu. Kalau Anda punya pemandangan yang indah, meskipun Anda tidak bisa beli apartemen di New York City dengan view yang luar biasa, yang harganya selangit, Anda tidak perlu iri dengan orang yang bisa. Sebab selama Anda bisa mencicil sesuatu dan Anda memilikinya secara sah, itu adalah berkat Tuhan. Nggak perlu merasa rumput orang lain lebih hijau dari rumputmu. Nanti hatimu kurang happy. Setiap level manusia, bahkan setiap status ekonomi itu punya enjoyment-nya sendiri. Dan punya tantangannya sendiri. Nggak usah kita itu mengiri hati. Uang haram biasanya adalah uang cepat. Kita mau segera kaya. Dan nafsu motivasi itu bisa merasuk seseorang apapun profesi dan posisinya. Pendeta pun tidak terkecuali. Karena itu penting sekali kita itu selalu punya mawas diri. Dan punya sistem yang baik. Belajarlah untuk setia dengan profesi.
Kalau profesi Anda allows you atau mengizinkan Anda untuk bisa mendapatkan imbalan sekian, cukupkan dirimu, kelola, minta Tuhan berkati, tutup pintu belakang, supaya nggak ada kebocoran dengan berkurangnya tagihan-tagihan medismu. Tuhan membuatmu sehat, Anda bisa menabung lebih. Susah payah tidak mengikuti. Nggak usah pintu depannya yang diperhatikan. Kalau bisa aku dapat sebanyak-banyaknya. Buat apa kalau Tuhan tidak berkati, bocor pintu belakang sama banyaknya. Jangan iri sama berkat orang lain. Uang haram dimulai dari hati yang haram. Hati yang aku ini sekarang berada di dalam satu kurun waktu, aku harus bisa merampas, memeras, dan mengambil sebanyak mungkin tanganku yang bisa raih, yang bisa tanganku bisa genggam, aku mau bawa sebanyak-banyaknya. Biasanya orang seperti ini akan menyalahgunakan wewenang, posisi, dan keadaan. Biasanya akan memanipulasi dan memanfaatkan kebaikan orang lain, bahkan kepolosan. Be careful, uang haram itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu hati haram, uang sendiri tidak jahat. Cinta akan uang, itu membuat seseorang jadi jahat dan menghalalkan segala cara. Teman pun dia jual, bahkan keluarga. Be very careful. Karena ketamakan, keserakaan adalah masalah Adam dan Hawa. Kita harus bisa mawas diri. Kebaktian 1 tadi saya jelaskan, jangan iri dengan sukses orang lain. Ketika kita bangkrut total, sedangkan orang lain itu life begins at 40. Karena dia dari belasan tahun atau mungkin dari awal umur 20, dia sudah mengelola hartanya dengan betul. Tidak heran dia bisa mengalami yang namanya financially free di usia tertentu. Kecuali kalau orang itu korupsi sampai ke sini. Maka kita jangan tiru. Tapi kalau orang itu mengelola dengan baik, menata, menjadi a good steward, bahasa Inggrisnya menjadi seorang manajer kasih karunia dalam hidupnya sendiri. Orang itu patut kita contoh. Orang yang bisa ngatur dirinya sendiri, orang itu bisa jadi teladan kita. Gak usah kepo lah ngurusi orang lain, kaya miskin urusan mereka. Urusi hidupmu, nanti kan Anda akan jadi contoh dan teladan. Uang haram itu saya jelaskan dulu di ayat yang ke-7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Pahami, pemerasan membodohkan orang berhikmat. Dia bisa bermula sebagai orang baik, bahkan orang benar. Tapi kalau dia suka memeras, suka memanipulasi, lama-lama hatinya pun akan bodoh. Jadi ternyata hikmat dan kebodohan itu tergantung kelakuan. Hikmat dan kebodohan itu bukan bergantung pengetahuan. Kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka Tuhan tidak akan, maka hati kita juga akan semakin hari semakin jahat. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Tunggu dulu saya jelaskan ini. Ini dari sisi mana ayat 7 ini? Dari sisi sang pemeras ya. Ini dari sisi sang pemeras. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Ini bukan dari sisi yang diperas. Ini dari sisi sang pemeras. Orang Kristen tidak boleh menipu dan memeras orang lain. Titik. Mungkin ada orang yang berada di posisi yang sangat basah, bisa memeras sesamanya. Misalnya kalau Anda ada jabatan dalam pemerintahan. Pesan ini saya teruskan untuk mengingatkan seperti Yohanes Pembaptis ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bicara kepada orang-orang Israel. Dia bicara kepada tentara-tentara, orang-orang Roma. Jangan ambil lebih daripada yang sepatutnya. Karena itu Yohanes Pembaptis dibenci, tapi dia juga dicinta. Dia dicinta oleh orang-orang yang mau bertobat. Dia dibenci oleh para orang-orang yang mau korupsi. Karena dia berkata, luruskanlah jalan bagi Allah. Tutuplah setiap lembah, ratakan gunung-gunung. Yohanes Pembaptis berkata bahwa kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu buah pertobatan. Kekristenan itu kekudusan. Pesan seperti ini sudah nggak populer lagi. Tapi penting untuk saya jelaskan, jikalau sana anak Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Bapa, buah tidak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Orang Kristen pokoknya harga mati tidak bisa negosiasi. You kalau Kristen, kalau Anda Kristen, pebisnis biasanya bukan memeras. Pebisnis bisa aja diperas. Ya, tapi pebisnis juga bisa menipu. Bisa juga melarikan uang orang. Bisa nggak fair atau tidak adil dalam bisnis deal. Karena itu orang Kristen titik.
No negosiasi, tidak boleh nipu orang. Menguntungi boleh, wong namanya di dunia pekerjaan dagang itu adalah keuntungan. Keuntungan adalah currency atau nilai tukar dunia perdagangan. Ya, kalau gereja kan non profitable, terus jalankan untuk misi. Bangun gedung, kirim misionaris, bangun gereja, bantu lewat Mawar Syaron Peduli. Gereja itu fokusnya ke situ. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang bekerja di gereja sudah punya salary atau punya gaji yang tetap. Termasuk kami. Sudah ada patokannya. Sistem gereja kita itu profesional dan bagus seperti national company. Ya, tidak muluk tapi juga kemanusiaan, sangat manusiawi. Sebab orang-orang yang bekerja di gereja itu bukan lewat interview tapi lewat pembuktian yang panjang. Sehingga kami-kami ini termasuk karyawan-karyawan. Karyawan-karyawan dengan skill yang tinggi. Karena itu di dalam gereja, meskipun non-profitable, orang-orang dihidupi yang full di situ. Karena kami-kami ini bisa berbisnis kalau mau. Saya pernah sekali bercanda dengan satu orang yang cukup sukses, bukan cukup, sangat sukses di dalam bidangnya. Karena saya dekat dengan beliau, dengan orang-orang ini. Ya saya sebut beliau juga gak cocok karena saya yang mementorinya. Ya, tapi dia beliau di dunianya. Saya ngobrol-ngobrol, saya bercanda begini. Untung saya jadi pendeta. Saya ngomong gini bukan terkesan arogan, tapi karena kami sudah bersahabat cukup lama. Jadi saya bilang untung ya. Kalau enggak, aku akan jadi saingan utamamu dalam dunia bisnismu. Dia lihat, ketawa ya, tetap jadi pendeta aja Pastor Philip. Ya makanya, saya tetap jadi pendeta, lu jangan coba-coba jadi pendeta. Kamu jadi pedagang aja, tapi takut akan Allah. Mari kita bangun bersama-sama misi Yesus Kristus dari angle atau sudut yang berbeda. Kalau enggak, saya pasti akan jadi saingan beratmu. Karena kalau saya bisa berhasil di bidang ini, kalau Tuhan sertai saya bisa berhasil di bidangmu. Ya, saya bisa di pelayanan bukan karena saya gagal di dunia. Saya pelayanan itu karena Tuhan, kami itu diambil sama Tuhan, best of the best, untuk jadi pas pampres. Untuk jadi pasukan pengawalnya, raja di atas segala raja. Bapak ibu saudara, gereja itu non-profitable. Tapi kalau profit di dunia kerja itu sudah lumrah. Tapi Anda kalau seorang pebisnis, business owner, please jangan pernah Anda tidak fair dalam business deal. Kenapa sih kita itu harus nguntung sendiri, orang lain mati? Kenapa nggak bisa win-win solusi, sama-sama untung gitu? Kan enak kan, pikiran tuh harus panjang, hati haram itu pendek. Saya kalau bisa langgeng sama satu orang, ngapain saya gonta-ganti pacar? Ini bukan soal cinta. Tapi bicara tentang mitra, kalau saya bisa langgeng dengan agen itu, kalau bisa langgeng dengan supplier itu, kalau saya bisa langgeng dengan rekan saya, kenapa saya harus hancurkan kamu? Kenapa saya harus matikan kamu? Matikan kamu kan sama matikan aku. Dulu waktu saya kecil pernah ada dongeng cerita. Dongeng ceritanya itu gini, tentang bebek atau angsa yang mengeluarkan telur emas. Ini kan dongeng cerita anak kecil. Tapi orang itu serakah, akhirnya potok bebek angsa dikuali, serong kiri, serong kanan, mati. Telurnya hanya bisa keluar satu sehari. Emas tapi, ini kan dongeng ya, gak masuk akal, ini fantasi. Nah itu emas, telurnya emas itu kalau ditimbang itu 1 kilo sudah berapa? Sudah. Dan dia mikir kalau kenapa terlalu pelan satu hari keluar telur emas. Telur bebek, emas ini saya jual. Kalau bisa saya langsung dapat 1000 telur, dipotong tuh bebek angsa. Malah habis itu enggak bertelur lagi karena dia sudah mati. Kadang-kadang kita itu kan susu, kita itu kan terburu-buru. Maunya itu kalau bisa, aku kalau bisa peras kamu. Aku kalau bisa jual kamu malah bisa, kalau boleh. Kalau boleh aku sekarang jual kamu. Aku hidup, kamu mati. Uangmu, uangku, uangku, uangku. Jangan gitu. Jangan jangan egois. Jangan selfish dalam berbisnis. Saya ingatkan lagi dan lagi, jemaat yang saya gembalakan, yang kita gembalakan, saya tidak minta gereja besar. Itu bonus dari Tuhan. Saya cuma minta gereja mulia. Kami-kami di dunia pelayanan yang full timer ini, kami-kami mau sejujur-jujurnya. Dan saya minta juga jemaat di dunia kerja, kita ini cuma sisi beda dari koin yang sama. Imam Matrajani,
imam-imam dan raja-raja, saya mohon pada jemaat kita. Kalau ada cerita di dunia, di masyarakat, orang Kristen tipu orang lain, sesama Kristen atau bukan, jauhkan bahwa orang Kristen itu adalah jemaat GMS. Jemaat GMS harus jadi Yohanes Pembaptisnya yang selalu ingatkan, jangan. Never do that ya, jangan pernah lakukan. So kami tidak akan toleransi. Saya nggak peduli sana sekaya apa. Get out of this church. Kalau Anda begitu tidak mau bertobat, keluar. Jangan jadi jemaat di sini. We don't want your money. Anggap ini ya Bapak Ibu Saudara. Nanti gimana bangun rooftop itu berikutnya? Gak apa-apa. Tuhan yang akan menyediakan 5 roti 2 ikannya. Tapi kalau Anda mau bertobat, ayo datang ke gereja ini. Welcome home, kami tuntun. Hai Sakius, kembalikan pada orang-orang yang kau peras, kembalikan dengan fair. Pebisnis jangan haram hati. Pebisnis. Karyawan jangan korupsi. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Saya dulu punya anjing namanya Bubble. Anjing kecil, garang sekali. Dia kecil, tapi kalau kau taruh dia di antara anjing besar, dia yang memerintah. Dia sudah mati nih Bubble ya. Dan dia gigit semua orang. Pada waktu dia sakit, disuntik, dokter digigit. Waktu dia mau dikasih obat sama pembantu kami, digigit juga nggak ada yang berani. Supir, karyawan nggak ada berani. Saya turun tangan, karena tangan saya yang kasih dia makan. Meskipun yang kasih makan bukan tangan saya sungguhan, tapi saya dari saya yang pelihara dia. Saya masih ingat kok waktu saya masukkan tangan saya, obat ke mulutnya dia. Tapi dia gigitnya tuh setengah. Saya bilang, saya cuman lihat siapa yang kasih kamu ini. Dia lihat saya, Anjing aja tahu loyalitas. Kalau kita karyawan di satu tempat, jangan kau kerja demi money. Bosmu hari itu adalah seperti Tuhanmu. Bukan berarti kalau Anda disuruh ini itu Anda mau, bukan. Tuhan kan bilang kau harus menghormati Tuhanmu sebagaimana kita belajar untuk menuhankan Tuhan kita. Dan Tuhan majikan juga jangan tahan berkat mereka, jangan korupsi berkat orang lain. Karena kalau Anda lakukan itu jangan lupa loh, Anda juga punya Tuhan loh di atas. Takutlah akan Allah, janganlah kau siksa buruhmu. Please yang loyal, kalau hari ini saya kerja dengan Tuhan yang bengis, Anda belajar menundukkan diri. Apalagi kalau Tuhanmu itu saudara seiman. Terlebih lagi kau tidak boleh tega, jangan haram tuh hati. Karena sana hatinya Kristiani. Please don't bite the hands that feed you. Jangan korupsi waktu, jangan. Jangan tertidur di waktu bekerja. Jangan tertidur. Pada waktu lagi pandemi semua orang kalau bisa work from home. Ada satu company saya lupa, company yang global dunia yang memecat banyak karyawannya. Karena mereka pura-pura bekerja dan akhirnya mereka pasang semacam teknologi apa untuk memastikan bahwa mereka lagi aktif online. Pada waktu pandemi, saya justru stres gak berbuat apa-apa. Tahukah gereja kita itu malah justru sibuk waktu pandemi. Waktu pandemi itu saya khotbah itu rata-rata 15-18 kali khotbah baru tiap minggu. Syuting itu, syuting ini. Waktu zaman COVID itu, lockdown, kami tidak istirahat. Tim kami ngelembur semuanya. Justru gereja kita bertumbuh dari Maret sampai Maret masuk pandemi 2020 itu. Sampai November aja 8 bulan itu kita ketambahan masuk ke CG kita 20.000 jiwa baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sibuk semua pengembala. Kami ini kan juga karyawan. Saya juga. Stres malahan gak disuruh kerja. Karena loyalitas kami bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara juga harus bisa self-respectful. Harus bisa menghormati, menghargai waktumu sendiri. Justru kita itu kalau kerja di satu tempat, loyalitasmu pada akhirnya adalah kepada Tuhan Yesus. Takutlah akan Allah, jangan haram hati itu. Ya, dan khususnya kepada Anda yang berada di posisi hukum, posisi wewenang di masyarakat. Please jangan memeras orang lain. Kalau bisa dibuat susah, kenapa dibikin mudah? Birokrasinya dibuat begitu rupa. Padahal ujungnya, kalau seluruh ekonomi mati, you juga ikut mati. Tahukah Anda, apapun yang kau lempar akan kembali ke kepalamu sendiri.
Kalau Anda berada di posisi yang memerintah orang lain, Anda berada di posisi, Anda adalah seorang lawmaker, orang-orang yang pembuat dan penegak hukum misalnya, apapun instansinya, apapun itu. Janganlah kalau Anda orang Kristen, janganlah memeras orang lain. Orang Kristen tidak boleh memeras pihak lain. Jikalau kita memeras demi money, berarti kita salah profesi. Dokter bisa malpraktek. Jadi kalau mau jadi dokter, pastikan kita ingat sumpah kedokteran. Ponakan saya barusan kemarin lulus summa cum laude. Menjadi dokter. Mau jadi, saya tahu bagaimana anak kami itu studinya nggak punya kehidupan. Dari awal sudah diperingatkan, lu mau jadi dokter itu no life lo ya. Bantu orang. Iya, kalau nggak bisa malpraktek sih. Salah profesi. Ada banyak pebisnis yang pakai baju dokter. Salah, jadi bisnis aja. Jangan jadi dokter. Ada banyak pebisnis pakai jubah pendeta. Jangan jadi pendeta kalau mau kaya. Tapi pendeta bisa semakin diberkati nggak? Bisa kalau dia mengelola. Dan ada berkat Allah. Karena Allah kita itu pemelihara. Tapi kalau itu motivasimu, jangan jadi di profesi itu. Karena di profesi lain itu lumrah. Profitable memang sudah menjadi currency atau nilai tukar perdagangan. Salah profesi, my brother. Anda jangan jadi hamba Tuhan, maksudnya jadi seorang pendeta. Kalau Anda mau kaya, pindahlah ladangmu. Tetap melayani sebagai volunteer di gereja, jadilah pedagang saja. Paham maksud saya? Hati itu nggak boleh haram, itu begitu. Orang Kristen tidak boleh memeras orang lain, apalagi yang ada di dalam pemerintahan. Jadi hari-hari ini kalau ada Sadrak, Mesak, Abednego, kalau ada yang namanya Daniel di dunia kerja, di tempat pemerintahan, saya percaya rencana Tuhan bagimu adalah jujur dan benar. Jangan memeras siapa-siapa, kalau enggak berarti salah profesi. Atau di profesi yang tepat Tuhan memanggilmu, tapi Anda murtad. Murtad itu bukan pindah agama. Murtad itu kompromi kebenaran. Kalau di sini ada orang yang bekerja dalam instansi pemerintahan, mark my words. Kata-kata saya ini adalah tongkat gembala. Please ya, jalankan wewenangmu dengan baik dan benar. Percayalah berkat Tuhan itu ada sendiri nanti dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jangan memeras siapa-siapa. Sebab anak Tuhan yang sungguh-sungguh tulen, orang yang takut akan Allah, tidak bisa dibeli pakai uang. Ayat ini memperingatkan kepada orang yang mengharapkan sogoan. Ayat ini bukan untuk orang-orang yang terpaksa harus menyuap. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, ayat 7, dan uang suap merusakkan hati. Jikalau ada di sini dari pihak korban yang diperas, yang diancam misalnya, pesan saya sederhana, be careful, hati-hati, karena di dunia ini, di zaman edan ini, orang yang benar bisa jadi salah. Karena sekarang semua ada hukumnya. Tapi di dalam hukum tersebut tetap ada oknum. Jadi pesan saya adalah be careful, jemaat GMS tercinta, dalam kehidupan sehari-hari. Anda bukan dari sisi pemeras, Anda yang diperas. Mana sih ada orang diam-diam mau keluar duit, diam-diam mau nyogok orang, gak ada. Kalau gak terpaksa. Betul nggak ya? Jadi ayat ini sebenarnya untuk sang pemeras. Untuk sang pemeras, bukan sang penyogok. Nggak ada orang diam-diam mau menyuap, itu nggak ada. Nggak ada orang-orang diam-diam mau keluar duit, itu nggak ada. Tapi meskipun demikian, jikalau Anda jadi korban, tetap hati-hati, semua ada hukumnya. Dunia ini semakin rawan, orang yang benar pun, korban pun, bisa jadi terdakwa. Jadi you be careful. Tuhan mengajari kita hari ini cerdik seperti ular tapi tetap tulus seperti merpati. Pada yang Kristen tapi suka memeras, bertobatlah. Kepada Kristen yang diperas di dunia kerjanya, be wise ya, yang bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti, uang haram di sini mengajarkan kepada kita sesuatu kebenaran. Bahwa orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh takut akan Allah, gak bisa dibeli sama uang. Ada sebuah pepatah, everyone can be bought at a certain price.
Not everyone. Semua orang bisa dibeli pakai ini. Jadi sekarang kalau foto kan dikit-dikit sarang heo. Sarang heo atau cash please. Ya. Semua orang bisa dibeli dengan ini. Ada orang lebih murah, ada orang lebih mahal. Sorry ya. Sorry ye gitu ya. Tidak semua ya. God still has a few good men in his house. Tuhan masih punya orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hatimu harus berpaut pada Tuhan Yesus. Sungguhan mendingan miskin daripada masuk neraka. Saya ingatkan ini baik-baik karena hari-hari ke depan adalah hari-hari kebangunan rohani dan Indonesia akan semakin diberkati. Tahun depan saya kasih bocoran, saya dapatkan satu visi menjadi tahun kemenangan dan tahun international blessing, berkat internasional. Banyak orang kan diangkat, termasuk secara ekonomi. Jadi jangan salah jalan ya. Jangan salah jalan. Don't make just any money. Jangan halalkan segala cara. Sebab tujuan akhir kita bukan untuk kaya, tapi untuk memuliakan Allah. Kekayaan itu tambahan, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, Tuhan itu memelihara. Tapi mari kita sama-sama berpaut pada satu standar. Kudus-kuduslah Allah, semesta alam, bumi penuh kemuliaannya. Be careful dalam setiap tingkah langkah Anda. Gembalamu mengingatkanmu hari ini, gembala agungmu melalui gembala sidangmu. Bahwa kita harus menata jalan kita. Karena jalan kita masih panjang, kebaktian satu saya jelaskan. Bahwa hidup kita ini nanti suatu hari kalau kita mati, kita itu meninggalkan reputasi untuk anak kita. Reputasi kita akan membuat hidup mereka bahagia, atau membuat hidup mereka, maksudnya membuat hidup mereka lebih mudah, meskipun hidup tidak pernah mudah, atau membuat hidup mereka lebih susah. Sudah susah tambah susah gara-gara kita. You will die living your reputation to your children. Kau akan mati suatu hari meninggalkan reputasi bagi anak-anak kita. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Saya move on ya. Ayat 1 saya sudah jabarkan. Ayat pertama, ayat 7, ayat 8 sekarang. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ayat 8 saya jelaskan. Bahwa kalau kita mau fokus apa-apa itu harus berpikiran panjang. Hikmat mengajari kepada kita untuk long term thinking. Orang Kristen ya tidak bisa mikir panjang, itu kurang Kristen. Kenapa? Orang Kristen tuh mikirnya malah lebih panjang lagi sampai setelah mati kok. Akhirat, kekekalan. Kalau kita itu dikasih hidup kekal, pikiran kita minimal itu harus long term, harus panjang. Orang Kristen yang sungguh-sungguh penuh Roh Kudus, di masa muda aja dia bisa envision, dia bisa mulai punya visi untuk masa depannya. Anak muda kalau dihinggapi Roh Kudus dia akan mendapat penglihatan. Ini penglihatan bukan, nggak tentu penglihatan nabi, tapi visi. Orang tua bisa punya mimpi. Mimpi itu kan setelah dia mati, dia mimpi. Mimpi itu akan diteruskan oleh keturunannya. Sudah lumrah DNA anak-anak Tuhan itu bisa berpikiran panjang. Sungguh, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Anak-anak Tuhan harus bisa melihat the end-nya. Fokuslah ke hasil akhir hidupmu. Dan belajarlah menikmati prosesnya. Minimal kalau kita tidak menikmati prosesnya, misalnya kalau prosesnya susah, maka kalau kita tidak menikmatinya, at least hadapilah. Hadapilah dengan hati yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Sebab akhir suatu hari lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Oleh karena itu punya visi saja nggak cukup saudara. Anda harus punya hikmat. Ada pepatah di ayat berkata, tanpa visi liarlah rakyat. Nah kalau rakyat cuma punya visi doang tapi nggak punya hikmat. Saya ulang lagi, tanpa visi liarlah rakyat. Tanpa hikmat, gagallah visi. Visi tanpa hikmat, dia akan berakhir sebagai proyek yang tidak selesai. Kita tidak semerta-merta 1000 gereja, 1 juta murid. Kita harus punya timeline-nya. Kalau apapun yang kita cetuskan dalam hidup kita, kita harus bisa lihat prosesnya. Sekalipun hari per hari hanya Tuhan yang tahu. Manusia harus memikirkan jalannya. Tuhan yang menentukan langkahnya. Bagian kita itu melihat jalan. Tentukan. Allah yang akan menentukan langkah.
Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi jangan tanya Tuhan, Tuhan apa jalanku? Tuhan akan tanya kembali, lu mau jalan di mana loh? Kita harus punya visi dan kita juga mesti cari hikmat ke sana. Misalnya 1000 gereja. Visi gereja, visi korporat gereja kita. Ini bukan visi perusahaan Anda. Perusahaan kita yang kita jalankan atau pekerjaan kita semuanya itu subvisi daripada visi kerajaan sorga. Hidup kita juga sama. Ya. Waktu saya berada di bawah visi ini, waktu kami suami istri punya anak, langsung 3 anak kami, saya nggak tahu dulu akan punya 3, tapi saya rencana 2, dikasih Tuhan 3. Kami berdoa sama Tuhan Yesus, minta supaya anak-anak kami nanti menjadi pembangun-pembangun gereja. Lewat bidang mereka, full timer atau enggak, semuanya. Jadi visi kita secara pribadi itu terlalu kecil untuk kerajaan sorga. Gak peduli sana kerjanya apa, too small my friend. Kita adalah sub-sub visi itu. Nah, sub-visi itu. Nah, visi kita misalnya yang korporat yang besar 1000 gereja lokal, 1 juta murid ini, harus ada timeline-nya. Kalau Anda serius, harus ada timeline-nya. Kalau, lihat ya, orang yang punya visi gak punya timeline, itu orang mimpi gigit jari, itu orang daydreaming. Please jangan percaya anak muda orang tua yang cerita-cerita mimpinya. Kalau saya ditanya, diceritai orang gitu, saya selalu kasih mereka pertanyaan. Dan itu pertanyaan akan menguji mereka sungguhan gak dengan visi itu. Lalu strategi Anda ke sana apa? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Gak serius ini. Mimpi-mimpi doang, mimpi murah sih semua orang bisa. Semua orang berangan-angan. Kalau Anda anak berangan-angan, aku mau jadi orang terkenal. Oke, boleh. Jangan langsung kita anti. Gak rohani. Jangan. Oke, boleh. Jalanmu ke sana gimana, nak? Aku harus bisa nari gaya K-pop. Gini, nak, tak beritahu ya. Tampangmu gak seberapa, nak. Modalmu banyak. Itu kalau di Vermak di Korea itu berapa? Kamu nanti gimana kembaliin uang papa? Bukan berarti papa mau hitungan. Enggak, karena ini sekunder, bukan primer. Karena kamu enggak mau sekolah kan, kamu maunya cuma nari-nari gitu kan, mau terkenal kan. Nah, kamu bahasa Koreanya bisa enggak? Dan waktu nanti kamu sudah besar, dewasa, Korea masih hit enggak? Atau waktu itu nanti Thailand. Cang. Kamu belajar bahasa Korea hanya supaya gitu. Dan berapa orang yang sekarang, bukan mau lemahkan kamu loh ya, papa lihat kamu enggak bakat kok. Kamu mau belajar dari kelemahanmu, orang lain belajar dari kekuatannya. Itu 3.000, 5.000 yang antri untuk bisa audisi. Kasih dia rasionalnya. Tapi kalau kamu di bidang ini misalnya, engineering, kamu orangnya gini gitu, kamu itu punya bakat begini begitu. Cuman kamu itu salah nonton aja, yang kamu tonton terus drakor. Nah, Papa ajari ya. Menurut Papa kalau kamu jadi itu, bukan Papa enggak percaya. Cuman Papa rasa itu bukan kekuatanmu. Jangan pupuskan mimpinya, ajak dia mikir. Sungguhan kamu mau jadi itu. Kamu mau terkenal. Belajar bahasa aja jangankan Korea. Inggrismu itu grammarnya masih salah-salah, nak. Masih salah-salah. Siapa tahu nanti suatu hari yang gede itu China dan India. Mungkin suatu hari bukan Korea tapi Bollywood yang menjadi-jadi. Kemarin pernikahan siapa itu yang heboh sekali? Mungkin China waktu itu. Bahasa Chinese-mu gimana les-lesanmu? Ogah-ogahan begitu. Ini bukan soal ras lagi. Ini soal pinter untuk memposisikan diri. Namanya positioning in the world. Kamu mau terkenal. Sungguhan kamu mau terkenal. Kamu mau jadi internasional. Ya bahasamu. Mendingan daripada kamu cerita mimpi bolongmu. Beritahu Papa aja kayu bakarnya. Lu jangan cerita deh. Mau api sebesar apa, tunjukkan kayu bakarmu. Allah tidak terkesan dengan mimpimu. Semua orang punya mimpi, tapi gak semua orang punya hikmat. Tunjukkan persiapanmu. God never promises to bless your dreams, He promises to bless your preparation. Allah tidak pernah berjanji memberkati mimpimu. Allah berjanji untuk memberkati persiapanmu. Allah berjanji untuk memberkati itu. Kamu pinter enggak? Kamu mau jadi terkenal. Gini deh, jalan ke terkenal tahu enggak apa? Apa Pak? Bersihkan kamarmu dulu. Kapalmu seperti Titanic. Seperti kapal pecah.
God promises to bless your preparation. Visi tanpa hikmat akan berakhir pada menjadi proyek yang gagal dan goal yang tidak tercapai. Karena itu gak usah muluk-muluk. Sebelum kamu nikmati atau hadapi prosesnya, fokus dulu apa yang kau mau, fokus ke hasil akhirnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Selalu buat rencana apa-apa itu akhirnya dulu, tarik ulur, langsung ke pangkal, dari sana jalan pelan-pelan. 2030 300 gereja adalah timeline-nya 1000 gereja. Di tahun 2019, pada waktu itu di Jatim Expo Surabaya, kita adakan DX Conference, di situ saya cetuskan 2030 300 gereja. Jadi kita tidak berangan-angan melulu 1000 gereja. Timeline-nya adalah 2030. Nggak pernah sangka mulai dari mana 2020 itu mulai dari nol putul sungguhan. Kita itu nggak tahu, kita itu 5 roti 2 ikan, jangan kan 5 roti 2 ikan. 1 roti aja nggak ada. Tapi I believe kita kelola apa yang ada di tangan, 1 ya 1 talenta, tidak disembunyikan di bawah tanah. By this time, sekarang juga ini, berapa ini sekarang? Saya sudah dalam kekekalan. 2024, kemarin dulu, 2024 kemarin dulu, ini sudah berapa bulan yang lalu, kita itu di angka 244 gereja, tahu kan Anda? Kasih tepuk tangan Tuhan. Sekarang sudah kadaluarsa, kemarin saya baru terima report, mana jadi gereja lokal. Kapan lalu waktu saya live streaming, Anda lihat lewat screen, saya kelupaan karena terlalu sibuk, saya kurang jeli, harusnya saya berikan pengumuman. Hari itu saya khotbah, itu ROSC Scranton di sebelah New York berdiri sebagai gereja lokal. Lalu Philadelphia, minggu ini sekarang ini. Jadi besok ya, kita Senin dulu, mereka Minggu. Di Philly, gereja lokal di sana. Bapak Ibu Saudara, waktu saya sedang bicara sekarang ini, gereja lokal berdiri. Jadi sudah bukan 244. Ini yang saya tidak bisa tentukan. Kami hanya tentukan timeline-nya. Tuhan tentukan langkahnya. Siapa pernah prediksi dan bisa bagaimana kita bisa mengerti ternyata pandemi. Indonesia diaspora itu KKR online. Orang-orang gereja kita semuanya tiba-tiba ngumpul ratusan di mana-mana. Mana pernah gua sangka ada saat teduh bersama seperti itu tiba-tiba sekarang jadi pemimpin semuanya. Kita tiba-tiba dapat yang namanya fresh capital. Fresh capital atau modal segar kita adalah SDM, sumber daya manusia yang diubahkan, ikut MSJ 1, ikut CG training, lalu sekarang mana pernah ngerti tiba-tiba Tuhan bekerja dengan demikian rupa. Tugas kita hanyalah menentukan jalan. Tuhan yang akan siapkan jalan, Tuhan yang menentukan langkah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya hikmat. Jangan gembar-gemborkan angan-angan. Sebab angan-angan itu murahan. Hikmat itu termasuk apa? Mungkin Anda bisa catat. Kita perlu improve di skill kita. Dan improve di karakter bersamaan. Jangan pilih salah satu, itu seperti papa dan mama. Orang yang cuma mau improve di skillnya gak punya karakter. Di dunia ini banyak orang pintar, kenapa gak punya kerjaan? Karena orang-orang yang punya lowongan untuk mereka khawatir nanti mereka adalah anjing yang makan tangan tuannya. Tapi sayangnya kualitas SDM kurang. Pabrik-pabrik melayang mestinya tanam di kita. Mereka akhirnya pergi ke Vietnam, pergi ke Kamboja, pergi ke tempat-tempat lain, gak ke sini. Kenapa? Karena karakternya kurang, punya karakternya baik, loyal, mau kerja keras, skillnya kurang. Mungkin ada di tempat tertentu, satu kerjaan itu dikerjakan oleh 5, tapi di negara tertentu 5 kerjaan lima job dikerjakan satu orang. The skill is not there. The skill is not there. Nanti ke depan, tahun International Blessing, is the skill here? Ada banyak orang-orang muda berkata, aku mau menjadi seorang pengkhotbah sampai ke ujung dunia. How do you do? How are you? Yes, I'm you. Jawabnya gitu. Gimana ke internasional? How are you? Jawabannya bukan I'm fine, thank you. How are you? Yes, I'm you. Saya dulu waktu nakal, saya juga main-main. Saya masih ingat dulu ada pertukaran pelajar, koko saya diterima sekolah di Amerika. Saya ditanya, masih ingat itu saya. Will you be homesick? Lalu saya sebut alamat saya.
Akhirnya saya ditolak, tahu nggak? Tapi untungnya setelah itu papa saya terbangkan saya ke Singapura, saya sekolah di sana. Dan saya mulai catch up dengan Inggris saya. Dulu saya cuma isinya berantem, berkelahi doang. Buat apa lu punya talenta? Buat apa punya bakat? Sebab bukan orang berbakat yang nanti akan menang, tapi orang berhikmat. Hikmat itu nggak muluk-muluk. Mulai dengan 1-2 talenta, skill itu Anda drill terus. Do you have the skill? Saya pernah sekali waktu di satu negara, saya duduk di sana makan. Saya makan nasi dengan beef gitu ya. Itu lucu, saya kira ini toko, ini restoran kecil ini kayak mainan. Orang antri sekali. Di sini ada kasirnya, di sini ada kasir, tapi kosong, nggak ada orangnya. Kasir kecil kayak mainan anak-anak gitu loh, kasir-kasiran. Lalu orang itu pakai sarung tangan. Gitu-gitu bikin makanan, oke, ordernya pakai mesin, gitu ya, habis tinggal kasih kertas-kertasnya. Itu sudah zaman apa? Itu sudah zaman 10 tahun lalu. Kasih makanannya, kasih. Saya lihat dari satu store itu semua pelanggan ada puluhan, itu cuman 3 orang yang kerja. Saya bilang, mau bayar, zaman belum cashless ya. Mau bayar. Langsung dia lepas sarung tangannya. Pergi ke sini, cering, masukin. Sana, mau bayar, bill please. Langsung dia enggak dari sini lari ke situ, sudah terpikirkan di setiap sudut dikasih kasir kecil. Masukin uang, langsung masukin sarung tangan lagi, bikin lagi makanan. Wow, bukan merendahkan diri sendiri atau meremehkan kita. Tapi misalnya kayak gini mungkin butuh 12 nih karyawannya di tempat-tempat tertentu. Di sana cuma 3. You have the character, alright, I know. Sana orang baik. You have the skill. Hikmat itu skill dan karakter. Equally strong, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Makanya jangan buaikan anak-anakmu. Ngomong sama mereka berhenti main game. Kamu ketinggalan. Kamu ketinggalan sama Vietnam kamu. Ketinggalan sama Kamboja kamu. Kamu ketinggalan. Taruh gamemu. Itu distraction, itu gangguan. Main aja nanti hari Jumat, pulang sekolah sebelum Sabtunya AOG, Army of God. Kamu main, kasih waktu. Jangan terus gitu-gitu, tiktokan, nari-nari. Iya kalau sana bagus, nari yo. Kalau sana biasa kayak saya tuh gak bisa nari. Diajari pol-polan, paling cuman juara. RT-RW. Bukan RW, RT. Tapi mendingan kamu bangun di atas dasar kekuatanmu. Skillmu bagus gak? Karaktermu seperti apa? Orangnya ngomelan gak? Bukan hanya generasi yang bisa jadi, bukan hanya orang-orang yang menjadi generasi strawberry. Strawberry pun masih keras. Strawberry juice. Jus strawberry. Mentalnya itu jus strawberry. Dikit-dikit give up. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit I need a break. Bahasa Ibraninya, Hayya. Saya tidak hanya ngomong orang-orang mudanya. Orang-orang tua juga sama. Datang ke gereja, gesek sedikit, pindah. Gesek sedikit, aku kok tidak disapa. Gimana Tuhan akan memakaimu? Kalau hikmatmu seperti itu. Gak peduli kalau sana IQ-nya tinggi. Low hikmat is worse than low IQ. Amin. Saya harap Anda mengerti ini dan tangkap baik-baik karena akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya sebut aja beberapa hal yang merupakan kriteria hikmat ya. Anda catat skill, karakter, kemampuan, kompetensi maksudnya atau kapabilitas, karakter. Selain itu apa? Karakter apa yang perlu ditekankan? Sabar. Tapi orang sabar biasanya dibodohi kata orang. Orang sabar lamban. Enggak. Sabar plus tekun. Orang tekun itu orang ngotot ke depan. Harus ada drive. Gereja kita kalau mau tertidur ya bisa loh, sungguhan. Gereja kita kalau mau fine-fine saja sekarang nggak akan 244. Bukan berarti mau rebutan buka cabang, bukan. Karena saya pedulikan. Saya pedulikan anak-anak jemaat. Mau pergi manapun di bawah kolong langit, ada ROSI di sana. Kita mau fine-fine saja juga bisa, kita sudah gereja besar dari dulunya. Kita mau diam ongkang-ongkang kaki juga bisa, boleh-boleh aja. No. Yang namanya orang sabar itu tidak mendahului Allah. Dan tidak melampaui kapasitasnya. Semua sesuai dengan takaran iman yang diberikan. Tapi orang tekun itu akan bertambah. Karena sabar tanpa tekun akan lamban. Tekun tanpa sabar akan gegabah. Dua-dua kau gabungkan. That's character.
That's leadership, itu kepemimpinan. Sabar dan tekun. Apalagi selain tekun dan sabar, kerja keras dan juga disiplin yang tinggi. Mesti punya disiplin yang tinggi. Saya nggak peduli mimpi siapa-siapa. Saya ngomong sendiri sama anak-anak pun saya gembleng. Karena kita tidak mau jadi orang yang berhasil dalam pelayanan, tapi anak-anak sendiri kebobolan. Saya latih anak-anak saya. You don't tell me your dream. Meskipun mereka pulang liburan kemarin ya, anak saya yang kedua Jeremy sekarang lagi in the plane. Sebentar lagi 2 jam lagi akan mendarat. Dia kembali ke Amerika untuk sekolah. Saya selalu beritahu kepada anak-anak kami satu persatu. Bangun hari ini mau apa? Meskipun datang liburan, summer holiday, langsung magang. Magang dibawa ini, dibawa itu, pergi ke sana ke sini. Hari ini mau ngapain? Langsung ke kantor, ke rooftop. Ikut mamanya, ikut papanya. Papa mamanya pas lagi kerja di luar, lagi ada bepergian, mereka harus pergi sendiri. Jam segini mau apa? Jam segitu apa? Don't tell me your dream. Beritahu saya agenda hari-harimu. Sebab orang yang membangun sesuatu, dia membangun sehari demi sehari. Tidak membangun dengan mimpi. Mimpi kau simpan di hati. Nanti setengah jalan hari-harimu sudah lewat. Then tell me your dream. I will believe you. Saya akan percaya mimpimu. Setelah kau tunjukkan kinerjamu seminggu. Liburan 3 bulan misalnya. Tetap kau kerja. Tiap hari duduk sama mami daddy. Tunjukkan minggu lalu apa yang kau capai. Minggu ini, minggu depan. Then talk with me about your dream. Wih, Pastor Philip kok gitu? Nantinya, iyalah, sebab saya bukan strawberry farmer. I'm a pastor to even my own kids. Saya bukan strawberry farmer, saya tidak farming strawberry. Buah roh itu tidak ada stroberinya. Ketekunan, kesabaran, itu buah roh. Amin Bapak Ibu, tapi jangan salah ngerti, saya suka kok jus strawberry. Ini kiasan saja. Semoga Anda nangkap ini. Akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Don't talk nonsense to me. Show me your awal, tunjukkan awalmu. I believe, saya akan percaya hasil akhirmu. Amin. Tapi dalam melatih orang-orang yang ada di tempat kerja kita, apalagi anak cucu sendiri, janganlah lekas marah-marah dalam hati. Ya. Butuh hikmat itu bukan cuma yang dilatih, yang melatih juga butuh hikmat. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan pakai emosi waktu mendidik anak, atau waktu menegur atau apa, nggak usah masukin emosimu. Karena ketika kita emosional, misalnya di dalam perusahaan juga sama, dalam pelayanan juga sama, waktu meeting gitu ya, ada juga yang lebih cenderungnya tuh emosi. Orang emosi itu kelihatan kelemahannya, tuh justru dia menunjukkan dia lemah. Paling bahaya ya. Orang kalau mau tinju itu yang gaya-gaya gitu, gitu-gitu tuh. Ya Anda waspada kalau Anda profesional sport. Tapi yang Anda harus hati-hati adalah orang yang nice, tapi Anda lihat ini orang sangat-sangat expert dalam bidangnya. Hati-hati. Orang justru yang tenang, itu bahaya dalam turnamen. Itu justru bak-buk, geblak. Justru yang gaya-gaya, gayanya banyak itu gampang. Karena orang itu mudah dibombong. Mudah disulut api emosinya. Orang kalau udah emosi itu gak bisa mikir. Dia sudah membabi buta. Sudah membabi buta. Saya selalu belajar sesuatu zaman saya dulu. Dari umur 6 saya karate. Saya turnamen pertama kali saya kalah itu sama satu orang yang tenang sekali. Saya yang gaya. Kalah saya. Turnamen ke-1 malu saya dalam turnamen itu. Satu itu tenang sekali. Oh ya. Aduh, yang itu bahaya. Jangan emosi. Mendidik anak juga sama. Itu justru menunjukkan sana kalah hawa. Tapi kita jangan remehkan orang yang hati-hati yang gitu tuh. Itu kalau marah, bahaya setengah mati. Orang tenang itu menghanyutkan. Bahkan, orang bodoh pun kalau tenang dikira dia berhikmat. Iya enggak? Padahal dia kosongan dalamnya. Tapi kalau dia tenang gitu, orang jadi mikir, wow, misterius nih.
Karena itu Bapak Ibu jangan pakai emosi. Lekas marah itu menetap di dada orang bodoh. You only show your weakness, mommy and daddy, waktu kau emosi. Bosnya juga, wah marah-marah segalanya, emosi sana sini. Semua pegawainya takut, saya ngerti. Tapi dalam hati tertawa. Ya nggak kena hukum loh ya. Di dalamnya ketawa. Bosku berulah. Daripada gitu, cubit aja di area yang diperlukan. Cut di sana. Hati-hati dengan cubitan cewek. Kecil itu, cut gitu. Tapi sakitnya tuh sampai di sini itu sampai vertigo. Anda kalau memang perlu mendidik anak, perlu untuk menindak, bukan cuma anak tetapi di dalam dunia bidang Anda. Think wisely, cubit di area itu. Dan kalau Anda dalam pelayanan setelah itu sembuhkan. Jangan pakai emosi. Emosi hari-hari ke depan, orang emosi akan salah jalan, saya peringatkan. Ya, dan tidak akan bisa melihat potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jangan Anda mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, ayat 10. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Kenapa sih orang selalu bilang gini? Dan dalam mendidik anak juga jangan berkata, di zaman papa mamamu, itu kita selalu pancingannya gitu. Gini loh, setiap zaman itu sama kok. Gak ada bedanya terus terang. Jadi jangan ada perasaan bahwa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Karena orang yang mengatakan itu tidak berdasar hikmat. Tidak berdasar hikmat. Kenapa? Karena kita cenderung mengingat zaman dulu maksudnya. Kita cenderung ingat hal-hal yang baik saja. Kadang-kadang kita nostalgia ya. Ingat gak zaman kita nostalgia waktu kita sekolah di mana, lalu kita ke situ lagi. Wah, kayak rasanya kangen sekali kembali ke masa-masa itu. Lupakah engkau waktu itu Anda bujangan dan Anda merasa andai kata aku bisa keluar dari sini secepatnya. Aku mau lulus kuliah, sekolah ini menyiksa. Lalu habis itu nanti Anda juga lonely. Anda berkata aku kepingin punya keluarga, lalu sekarang Anda berkeluarga. Anda mengingat dan mengenang masa-masa bujangan. Bujangan dulu kepingin kawin. Setelah kawin kepingin bujangan. Gak ada masa lalu yang lebih indah itu gak ada. Dan jangan juga tuduh anaknya berkata, di zaman papa mama. Lupakah Anda juga punya kelemahan. Zaman itu Anda juga punya melakukan hal-hal yang Anda hari ini pun malu. Tapi karena kita malu, kita auto delete. Jadi yang kita ingat yang baik-baik saja. Sebenarnya Tuhan itu sama sih segala zaman. Janganlah kita mengatakan zaman dulu lebih baik. Karena itu tidak berdasar hikmat engkau mengatakannya. Karena di setiap zaman selalu ada masa-masa susah. Setiap zaman selalu ada keinginan untuk lari dari zaman itu waktu kita melaluinya, waktu kita berada di dalamnya. Belajar untuk syukuri hari ini. Mengingat masa lalu bolehlah, ya, throwback, nostalgia boleh. Tapi ada batasnya. Nostalgia itu tidak boleh melumpuhkan masa kinimu. Sehingga Anda terus referensi ke situ dan Anda menyangkali realita hari ini. Anda nostalgia boleh, apalagi belajar sesuatu dari pengalamanmu dulu. Belajar lebih baik silahkan. Anda nostalgia just for fun atau hanya untuk menikmati memori indah, silahkan. Tapi jangan pernah Anda merindukan masa lalu, apalagi pakai masa lalu untuk gebuk seseorang. Atau untuk masa lalu, pakai masa lalu untuk kita menyangkali masa depan, rasanya aduh aku mau hidup di masa laluku aja. Atau kita menyalahkan Tuhan karena masa kini kita. Jangan lakukan itu, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Tadi saya sudah jelaskan hikmat itu apa, skill, karakter dan segala. Orang punya hikmat, itu tidak ada efek sampingnya. Perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Seperti tapi bukan. Kalau uang itu perlindungan uang itu ada efek sampingnya. Itu membuat kita jadi halusinasi bahwa uang bisa beli segala sesuatu. Hati-hati kalau orang tidak takut akan Tuhan dulu. Lalu dia kemudian kaya. Dia akan merasa semua bisa dia beli sama duitnya. Ya. Karena itu perlindungan uang itu ada side effect-nya seperti pil tidur atau pil tenang. Anda minum itu terus lama-lama juga bisa depresi. Bisa hilang ingatan. Ya, pil tidur itu juga bisa membuat kecanduan. Tapi firman Tuhan Anda makan banyak-banyak tidak ada efek sampingnya. Hikmat tidak ada efek sampingnya. Hikmat sama uang itu sama-sama perlindungan. Cuma satu ada side effect-nya. Hikmat itu tidak ada side effect-nya.
Tapi hikmat itu justru mengontrol. Kalau kita punya sedikit uang, hikmat akan mengajari kita bagaimana bersyukur dan mengelola. Kalau kita punya lebih banyak uang, hikmat akan mengajari kita gimana menjaga hati dengan segala waspada. Supaya kehidupan terus mengalir dari sana. That's wisdom, itu hikmat. Karena itu kalau saya suruh pilih, mana yang menjadi my good master? Pepatah berkata, kita sudah pernah dengarkan bahwa uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ya, hikmat itu tuan yang baik. Saya pasti akan ikut hikmat. Di setiap level itu ada hikmatnya yang saya harus dapat dari Tuhan. Makanya saya tidak mau melupakan Tuhan. Kalau saya diberkati hari ini, saya tidak mau melupakan Tuhan. Karena saya tahu, waktu saya diberkati, setelah saya diberkati, saya butuh hikmat lagi. Dan kalau saya hari ini tidak diberkati, ekspektasi saya itu fail total, rasanya kayak gagal. Kalau saya hari ini merasa seperti saya mengalami suatu keapesan, saya tidak mau meninggalkan Tuhan karena kesusahan hidup. Karena waktu saya susah, waktu saya jatuh susah, saya apalagi demikian, saya semakin membutuhkan hikmatnya. Karena setiap orang waktu dia naik atau turun, waktu dia jatuh atau bangun, selalu butuh hikmat baru. Kalau hikmat itu jadi Tuhan, Roh Kudus yang akan tuntun jalan. Karena itu kaya jangan tinggalkan Tuhan, miskin jangan tinggalkan Tuhan. Hati berpaut pada Roh Kudus, dia akan ajarkan sesuatu. Karena hikmat tidak ada side effect-nya, tidak bisa overdosis. Tapi kalau kita hidup demi uang, kalau uang banyak kita lupa. Kalau uang sedikit kita mencuri. Amin Bapak Ibu. Rangkuman 3 poin uang haram, visi butuh hikmat dan nostalgia yang salah. Number 1. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan memeras orang lain dan tidak bisa disuap. Catat ini. Waduh kalau gini Pastor Philip, ini ada orang yang sekarang memeras saya. Saya malah kepingin kalau bisa kasih dia uang udah beres sudah. Ya, tapi hari ini setelah diomongin gini malah lebih susah. Kalau kasih uang selesai kan, kalau ini enggak boleh terima uang, aku tambah susah. Ya enggak apa-apa, rapikan aja, mendingan susah di depan, enak kemudian. Ya rapikan aja. Toh cepat lambat dunia ini akan semakin rapi dalam arti itu. Jadi mendingan rapikan. Apa yang perlu Anda beresin aja. Daripada sekarang terus pakai anestesi, pakai obat bius, nanti suatu hari kan bom waktu. Mendingan sekarang aja kau rapikan. Karena kalau kita menghadapi orang yang mintanya duit lebih gampang, terus terang. Zaman dulu nih, tapi kalau kita menghadapi orang yang enggak mau uang, itu biasanya akhirnya kita harus repot-repot ditilang, paham maksud saya. Tapi mendingan sekarang bereskan aja, berarti cara mengemudimu salah. Perhatikan rambu-rambu, ingat ambil positifnya. Ya, tapi yang pasti pokoknya orang Kristen tidak boleh memeras. Dengan semua penjelasan saya tadi. 2. Visi tanpa hikmat akan berakhir sebagai proyek yang tidak selesai dan goal yang tidak tercapai. Please lah, don't tell me your dream lah. Tell me your preparation. Beritahu persiapanmu. Ya. 3. Zaman dulu yang lebih baik itu nggak ada. Sebab kita hanya mau ingat yang enak-enaknya. Jadi sudahlah, jangan menoleh ke belakang lah. Sekali-kali boleh nostalgia. Tapi kalau terus nostalgia, lama-lama nostalgia. Udah fokus aja, hidup kita itu di masa kini ke masa depan. Fokus saja, persiapkan. Karena hidup kita terlalu singkat sebelum akhirat. Jangan menoleh ke belakang. Cukup yang di belakangnya sudah, jangan kau rindukan. Rindukan perkara-perkara ilahi di depan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Let's all stand up, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan meteraikan firman ini menjadi perubahan hidup, pengalaman, dan kemenangan untuk kita semua. Amin. Siapa yang bisa merasakan kuasa Tuhan, kasih-Nya dan hikmat-Nya. Haleluya, kasih lambaian tangan seperti ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.